يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab yang akan kita baca, kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Mudah-mudahan terus menjadi amal jariah untuk
Hadratus Syekh dan juga untuk muhakkiknya Kiai Muhammad Isom Hadik. Dan juga kita bacakan surat Al-Fatihah, niatkan untuk mendoakan muassis pendiri Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi Kamis ini bisa kumpul di majelis di masjid, alhamdulillah. Dan juga jemaah yang di Zoom, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semuanya. Sekarang halaman wahid wa arba'in. La. Wal ashir ya. Salasah wa arba'in. Salasah wa arba'in. Halaman 43. Halaman 43 wal ashir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal ashiru, dan utawi yang ke-10 dari 12 etika murid atau santri kepada gurunya. Idza sami'a, jika mendengar itu al-muta'allim. Al-muta'allim itu yang belajar, termasuk kita, termasuk saya juga. Idza sami'a, jika mendengar al-muta'allim asy-syaikha, kepada gurunya, yadhkuru, sedang menceritakan, ini asy-syaikh sedang menyebutkan atau menjelaskan hukman, satu hukum, fi mas'alatin, tentang satu masalah. Gimana nih etika kita kalau guru kita sedang menjelaskan sesuatu? Fi mas'alatin, satu masalah. Hukumnya bagaimana gitu. Itu adab atau bahasa tubuh kita itu sebaiknya bagaimana gitu ya. Au fa, itu ada harokatnya ya. Itu tercetaknya itu au faidatin. Kalau au faidatin ay hukman fi mas'alatin au fi faidatin. Hukum tentang satu faidah. Tapi kalau berijtihad misalnya bacaan lain bisa juga dibaca faidatan. Ay yadhkuru, jadi syekhnya itu gurunya sedang menjelaskan hukman, satu hukum, atau yadhkuru faidatan, atau sedang menjelaskan satu faidah, bisa juga begitu ya. Ya, kalau tahu ilmunya mah enak, nggak main salah-salahan, salah tuh bacanya faidatin, harusnya faidatan, ada ilmunya. Gus Isom, almarhum Gus Isom Hadik, mungkin dari beliau misalnya memberi tahqiqnya gitu ya, koreksinya, lalu dicetak oleh pencetaknya faidatin, dengan asumsi itu mengikuti fi, ada fi di situ. Tapi masuk akal juga kalau yadhkuru hukman au faidatan, itu juga bisa juga ya. Au yahki, atau sedang menceritakan itu asy-syaikh, yahki dari kata hikayat, haka yahki hikayat, artinya bercerita. Hikayatan, sebuah cerita, sebuah hikayat. Au yansudu, atau gurunya itu sedang berdendang,
itu Asy-Syaikh mendendangkan syi'ron, satu buah syair, satu buah puisi misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa nih, bagaimana kalau seandainya guru kita itu sedang menceritakan hukum hukum berada di masjid bagi perempuan yang sedang haid misalnya gitu ya. Atau sedang menjelaskan satu faidah. Faidah itu hikmah. Al-adab fauqal ilmi misalnya. Etika itu di atas ilmu misalnya gitu ya. Au yahki hakiyatan, atau sedang bercerita kemarin waktu saya, misalnya kata gurunya gitu. Kemarin waktu saya belajar dengan guru saya di pesantren saya, hikayat. Atau sedang menceritakan dulu Sayyidina Umar bin Khattab misalnya dikenal sebagai seorang pemberani dan seterusnya. Pokoknya sedang bercerita lah, apapun ceritanya. Atau sedang menyebutkan syair. Misalnya syairnya Imam Syafi'i, ala tanalul ilma illa bisittatin. Nah, hafal semuanya ya. Nah, karena itu legend sekali itu syair itu ya, tentang bahwa tidak akan sukses belajar itu tanpa ada 6 perkara dan seterusnya. Misal, itu kan sedang contoh, jadi saya tidak membahas secara lengkap. Nah, apa yang dilakukan oleh muta'alim? Wahwa, sedangkan itu al-muta'alim yahfadu, hafal itu al-muta'alim dalika, atas cerita tadi itu udah tahu, diceritain lagi oleh gurunya. Yahfadu dalika, syairnya juga hafal, sudah hafal, ceritain lagi. Bosen Ustadz Sipa mendengar syair Imam Syafi'i misalnya gitu ya. Hukum perempuan sedang haid di masjid itu bagaimana juga sudah tahu gitu, tapi diceritakan lagi oleh gurunya. Atau di kelas mungkin sedang menceritakan isi buku, kebetulan malamnya sudah baca, tahu. Nah, etikanya itu adalah asgha. Asgha hendaknya asgha itu kalau diterjemahkan panjangnya itu yastami'u ilaihi muhtamman gitu. Jadi mendengarkan dengan baik-baik, menyimak barangkali ya. Yastami'u ilaihi muhtamman. Menyimak, tapi menyimaknya dengan serius. Mungkin manggut-manggut asgha itu bisa diterjemahkan manggut-manggut gitu. Kan kelihatan kan kalau misalnya kalau saya bercerita ke Ustadz Fatah nih, Ustadz Fatah manggut-manggut sekarang tuh. Nah, padahal Ustadz Fatah udah khatam, orang ini tesisnya, ya kan, ada bulan ilmi, tapi manggut-manggut gitu. Nah itu asgha itu namanya, asgha. Ya. Jadi hendaknya kita sebagai murid itu manggut-manggut aja, walaupun udah tahu ceritanya sebetulnya gitu ya. Itu bagian dari etika. Coba rasakan kalau ibu, bapak kita sedang jadi guru, lalu menceritakan sesuatu, muridnya manggut-manggut, itu gimana rasanya? Hah? Bahagia kan? Saya juga bahagia. Tapi kalau muridnya tidur begini, aduh gimana rasanya, nggak berguna sekali hidup ini gitu. Iya. Jadi jangankan manggut-manggut, saya melihat jemaah saja nih, jemaah matanya berbinar-binar misalnya melihat ini dan melihat ke layar juga. Itu saya tuh bahagia gitu. Bukan berarti sayanya sombong atau apa, tetapi ya manusiawi itu bahagia saja. Nah, bayangkan begitu. Jadi bagian dari idkhalus surur. Nah, idkhalus surur itu memberi kebahagiaan kepada orang lain, jangankan kepada guru, kepada orang lain umum saja. Idkhalus surur alal mu'min ibadah. Itu kan jadi ibadah tersendiri ya. Sudah kita dapat pahala ibadah kan? Gitu ya. Jadi asgha, menyimak itu al-muta'alim, isgha'a mustafidin. Nah, isgha'a mustafidin. Ini masdar taukid ya. Isgha'a mustafidin, dengan sebenar-benarnya menyimak layaknya seorang yang mengambil faidah. Isgha'a mustafidin.
Tapi bisa juga cara bacanya itu sebetulnya berhenti di isgho. Asgho, manggut-manggut atau menyimak itu al-muta'alim, isgho'an dengan sebenar-benarnya menyimak. Itu sebetulnya juga la'ala shawab, enak juga dibaca begitu, isgho'an. Lalu mustafidnya bagaimana? La'ala shawab, mustafidnya dibaca mustafidan sebagai hal. Nah, itu alternatif bacaan ya buat yang memahami bahasa Arabnya. Saya kok rasanya lebih enak kalau isgho'an mustafidan. Kita coba dua-duanya ya. Isgho'a mustafidin, menyimak layaknya seorang yang mengambil faidah, lahu terhadap itu asyikh fil hali, dalam keadaan seperti itu. Maksudnya dalam keadaan syekh bercerita tadi itu ya. Nah, kedepannya juga sama muta'attishin. Kalau muta'attish itu artinya isgho'a muta'attishin ya. Tapi la'alla shawab kalau mau dibaca yang lain itu muta'attishan, seperti sebagai hal. Ini perlu dicari versinya, mungkin ada tidak yang dicetak muta'attishan. Asgho, menyimak itu al-muta'alim, isgho'an dengan sebenar-benarnya menyimak, mustafidan karena niat mengambil faidah, lahu kepada gurunya, fil hali dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan gurunya bercerita. Muta'attishan, sambil merasa haus gitu. Seorang yang merasa haus ilaihi terhadap itu asyikh gitu. Gitu ya. Jadi antusias intinya. Muta'attis itu tunjukkan antusias terhadap apa yang diceritakan oleh guru. Kasih tahu ke santri-santri kita, ke anak-anak kita supaya selalu antusias mendengar. Fariha, berbahagia itu al-muta'alim, bihi dengan itu al-hal ya. Iya, bihi dengan itu al-hal, lebih enak gitu. Al-hal jadi keseluruhan. Tunjukkan rasa bahagia terhadap apa yang dilakukan oleh guru. Ka'annahu, seolah-olah itu al-muta'alim lam yasma'hu, belum pernah mendengar itu al-muta'alim hu atas itu al-hal qattu sama sekali. Tunjukkan seolah-olah belum dengar sih ceritanya. Kalau ceritanya lucu ya ketawalah gitu. Ikut ketawa ya. Nah, jangan menunjukkan muka masam seolah-olah ya udah tahu. Apalagi sambil bibirnya itu gimana gitu. Gitu. Itu nggak enak banget tuh kalau kita lagi cerita sesuatu terus yang diajak bicara itu memaling muka karena udah tahu dia kemana gini. Apalagi murid kita, aduh nggak enak banget tuh kalau ada murid begitu tuh. Nah, ya harus dikasih tahu kalau ada yang begitu. Kadang-kadang ada yang gitu, nggak enak banget. Mari kita ambil pelajaran dari orang saleh. Qala, berkata, siapa Ata'un, Imam Ata' rahimahullah, rahimah, mudah-mudahan memberikan rahmathu kepada Ata', siapa Allah. Kata Ata' begini nih, bercerita nih Ata', Imam Ata', ini sesungguhnya aku la asma'u, sungguh aku mendengar, la-nya lam taukid, ini sesungguhnya aku la asma'u, sungguh mendengar siapa aku, al-hadisa, satu cerita atau satu hadis, minar rajuli, dari seorang laki-laki. Aku pernah sih dengar cerita seorang laki-laki di hadapanku. Imam Ata' ini orang alim. Ada seorang laki-laki bercerita tentang satu hadis. Wa ana, sedangkan aku, a'lamu, itu lebih mengetahui aku, bihi atas itu al-hadis, minhu daripada ar-rajul. Wa ana, kata Imam Ata', a'lamu, itu lebih tahu aku, bihi atas itu al-hadis, minhu dibanding itu ar-rajul. Ya, dia mah baru anak kemarin sore, aku dengar dia bercerita. Bayangkan ada anak kecil, santri kita, mungkin juga gitu, murid kita bercerita sesuatu. Bu, Pangeran Diponegoro itu wah misalnya gitu ya,
Coba adab kita gimana ketika mendengar walaupun itu dari murid kita. Faurihi, kata Imam Atha. Lalu aku menunjukkan, fauri, lalu menunjukkan siapa aku, hi kepada itu ar-rajul, min nafsi dari diriku, anni, la'ala shawab itu bukan inni ya, anni, karena di tengah-tengah dia. Kalau inni itu di awal, inni, kalau di tengah-tengah anni. Anni sesungguhnya aku, la uhsinu, tidak tahu aku, minhu, tentang itu al-hadis, syai'an, sedikit pun. Fa'urihi, aku menunjukkan kepada itu ar-rajul, min nafsi dari diriku, anni, bahwa sesungguhnya aku itu seolah-olah la uhsinu, tidak tahu siapa aku, minhu, tentang itu al-hadis, syai'an, sedikit pun. Aku pura-pura tidak tahu. Jadi, oh begitu ya. Gitu. Kalau ada anak kita, gitu, siswa kita, santri kita juga bercerita, saya sering tuh ada yang senang hadis kan, maksud saya sejarah itu. Oh, Pak, itu ini serat Gotoloco itu begini. Wah, dia udah tahu Gotoloco. Kalau dia cerita, oh gitu ya. Gitu. Jadi saya menunjukkan perhatian seolah-olah saya belum tahu sama sekali. Terus gimana? Gitu. Tanya aja, terus gimana? Pasti dia bahagia. Ini kan seorang guru Imam Atha kepada muridnya itu. Apalagi kita murid kepada guru kita. Wa anhu, dan dari Imam Atha, qala, berkata Imam Atha, inna ba'das syubbani, sesungguhnya sebagian anak muda, la yatahaddatsu, sungguh sedang berbincang-bincang, itu asyubban, itu ba'dus syubban, bihadisin, atas sebuah cerita, sebuah hadis. Sebagian pemuda, aku ketemu sebagian pemuda, lalu dia menceritakan hadis juga kepadaku. Nah, Imam Atha tentu lebih tahu kan. Fa asma'u, maka mendengarkan siapa aku, lahu, atas itu ba'dis syubban, ka'anni, atau bisa juga lahu terhadap itu hadis, ka'anni, seolah-olah aku, lam asma'hu, lam asma', belum mendengar aku, hu, atas itu al-hadis. Seolah-olah aku belum tahu aja. Aku dengarkan baik-baik, aku simak baik-baik. Walaqad sami'tuhu, padahal sudah mendengar siapa aku, hu, atas itu al-hadis, qabla ayyulada, sebelum dilahirkan itu ba'dus syubban. Bahkan anak mudanya belum lahir aja aku udah tahu hadis itu, kata Imam Atha. Itu persis ke anak kita kan. Kita udah belajar kan di madrasah tentang an-nazafatu minal iman misalnya. Lalu anak kita menceritakan itu dengan alewoh gitu. Alewoh itu apa? Bahasa Sunda. Alewoh itu apa sih? Ya semangat ya. Bu, misalnya gitu. Menceritakan sesuatu begitu. Kita dengarkan. Kita dengarkan seolah-olah kita belum tahu, padahal kita sudah tahu sebelum dia itu lahir gitu. Fa'in sa'alahu, ini adab berikutnya. Fa'in sa'alahu, maka jika bertanya kepada itu al-muta'alim, siapa asy-syaikhu syekh, inda syuru'i, ketika datang, fi dalika, dalam apa nih? Dalikanya kemana? Mungkin bisa fil hali, dalam keadaan itu gitu ya. Fa idza salahu, jika bertanya kepada itu al-muta'alim siapa asy-syaikhu syekh inda syuru'i, ketika datang fi dalika, dalam itu al-hal, an hifdhihi, tentang hafalannya itu al-muta'alim. Bagaimana kalau guru kita datang lalu menanyakan soal mungkin andalike fidalike itu al-hadis ya, lebih tepatnya al-hadis saya kira ya. Jadi
ada sesuatu, ada tentang satu hadis atau satu cerita juga kalau diterjemahkan secara umum. Terus Syekh tuh nanya kepada kita, kamu sudah hafal nggak cerita ini? Gitu. Kira-kira begitu. Kamu sudah hafal nggak syair ini? Saya bertanya misalnya ke Ustadz Syifa udah hafal tidak itu syair yang Syauqi Bek misalnya gitu. Tentang apa namanya? Laisal fata misalnya man yaqulu ha anada misalnya dan seterusnya gitu ya. Kan udah tahu tuh misalnya Ustadz Syifa sebagai murid begitu ya yang sudah tahu. Lalu guru Ustadz Syifa bertanya, hafal nggak nih syair ini? Ada satu syair itu tuh ya tentang jangan suka mengatakan menyombongkan diri bapakmu gitu. Salah. Syairnya itu maaf keliru. Laisa syabab man yaqulu kana abi walakinna syabab man yaqulu ha anadza. Bukan seorang pemuda itu yang suka berkata kana abi, inilah bapakku gitu. Tapi yang betul itu anak muda yang baik itu mengatakan ha anadza, inilah saya gitu ya. Nah, kalau ditanya tentang itu, sudah tahu tidak syair itu misalnya etika seorang murid itu fala yajibu, maka jangan menjawab itu al-muta'alim bina'am. Tahu dong misalnya. Yang gitu mah cetek, itu tidak etis juga rupanya gitu ya. Ya. Padahal gurunya itu kelihatan mau menjelaskan gitu. Jadi gini, kan ada tuh syair tentang oh iya tahu lah itu mah. Itu tidak etis rupanya dipotong begitu. La yajibu bina'am, jangan menjawab dengan na'am, tahu. Kenapa? 5, karena ada alasan fihi itu tetap di dalam ma minal istighna. Ada gambaran sikap di situ minal istighna dari tidak butuh gitu. Istighna itu tidak butuh anis syaikhi dari syekh fihi dalam hal itu ma. Karena itu menunjukkan bahwa ya aku nggak butuh dijelasin lagi, udah tahu. Berarti nanti gurunya juga akan mikir ulang, ya udah deh nggak jadi deh gitu. Ya, jadi kayaknya ada penyesalan dong ya gitu. Tapi kan memang sudah tahu, masa bilang tidak tahu, wala yaqulu, dan jangan juga berkata itu al-muta'alim la, jangan juga mengatakan belum tahu, Ustadz belum tahu Pak Guru gitu. Jangan juga sih bilang belum tahu. 5, karena ada alasan fihi itu tetap dilama minal kidbi, dari bohong. Kidbun juga nggak boleh kan, berdusta juga nggak boleh. Kalau sudah tahu ya tahu, tapi jawabannya itu jangan kayak merendahkan gitu loh. Gimana sih kalau dalam bahasa Indonesia ini kan rumusan bahasa Arab. Pokoknya bayangkan aja deh kalau ada kita nih guru mau menjelaskan sesuatu terus muridnya bilang itu nggak usah deh Bu Guru, udah tahu saya. Nah, jangan begitu gitu. Kamu udah tahu belum? Nah, bagaimana jawabannya? Bal yaqulu. Tetapi hendaknya berkata al-muta'alim begini jawabannya itu kalau bahasa Arab. Uhibbu an asma'ahu minas syekh. Uhibbu, menyukai siapa aku, an asma'ahu, bahwa mendengar aku, hu atas itu ya ma ya, maaf, atas itu hifdhihi, no. Apa yang didengar tadi? Aku ingin mendengarkan, hu-nya kemana enaknya ya? Al-hadis ya, yang di atas ya. Iya betul, al-hadis. Uhibbu, menyukai siapa aku, an asma'ahu, untuk mendengar aku, hu atas itu al-hadis, minas syaikhi, dari engkau. Saya ingin mendengarnya dari guru, bagaimana? Kan lebih enak gitu. Atau mengatakan begini, an astafidahu, an astafida, bahwa ingin mengambil faidah aku, hu atas itu al-hadis, minhu, dari itu asy-syaikh. Basa-basi berarti kan? Basa-basi dalam pengertian positif gitu. Kamu hafal nggak syair itu? Rasanya pernah guru, tapi saya ingin sekali mendengar
dari Bapak itu. Rasanya ngalap barokah lah misalnya. Kan enak kan gitu kan. Iya kan? Enak. Ke kitanya enak juga sebagai guru ya gitu. Gitu. Nah, itu etika yang ke-10. Wal hadi asyar dan utawi etika yang ke-11. Allah yasbiqa, jangan mendahului itu al-muta'alim asy-syaikha kepada gurunya ila syarhi mas'alatin untuk menjelaskan satu masalah. Tuh. Au jawab bisualin atau mendahului untuk menjawab pertanyaan. Itu juga jangan. Nah, kalau pengalaman saya begini, prakteknya ya, nggak tahu tiba-tiba ya terpikir gitu. Saya kalau sedang rapat misalnya atau menyimak presentasi orang, kan suka ada pertanyaan. Sementara yang hadir dengan kita itu ada yang lebih kita hormati, misalnya guru kita apalagi, atau orang tua yang lebih kita hormati. Ketika ditawarkan, silakan presentasi sudah selesai, ada pertanyaan. Saya biasanya, saya tahu dan saya punya pertanyaan dan ini. Tapi saya biasanya tidak langsung mendahului gitu. Ketika ada yang lebih senior, misalnya guru saya, Profesor Azumardi Azram, bukan almarhum, misalnya gitu. Dalam forum tentang manuskrip misalnya, tentu saya lebih tahu karena saya filolog. Misalnya guru saya sejarah yang tahu juga manuskrip itu. Ketika forum diskusi itu biasanya saya wait and see gitu. Jadi saya belakangan ya. Saya tahu tapi saya diam gitu ya. Nah, biarkan yang senior itu kalau memang mau, guru kita lah tepatnya gitu, mau memberikan komentar penjelasan tentang sesuatu. Itu kira-kira prakteknya. Pada akhirnya menjadi kebiasaan saya, kalau rapat itu saya lebih wait and see. Siapa silakan. Keuntungannya kita bisa lebih memetakan. Oh ini nanya ini, oh penjelasannya gini. Yang itu berarti kita serap, nggak usah ditanyakan lagi. Di ujungnya itu nanti punchword-nya lah, punch apa ya, jadi ada istilah punchword itu kalimat penutup yang nendang. Punchword itu sesuatu yang biasanya semacam simpulan yang nendang, itu malah kita dapat jadinya gitu. Karena kita udah meramu mendengar, oh yang itu gini, petanya gini. Satu kalimat saja di akhir itu menjadi punchword gitu. Seringkali begitu saya. Mungkin Gus Dur juga begitu ya, seperti diem gitu, tidur kadang-kadang gitu ya. Tiba-tiba begitu bicara itu aja langsung, loh kok ini malah intinya gitu disampaikan. Sebetulnya karena ada ilmunya di pesantren itu ya, jangan sok tahu dulu. Gitu. Jangan sok pengen duluan bertanya, atau bukan bertanya sih, sebetulnya ini kan konteksnya syarhi mas'alatin, atau ya menjawab pertanyaan gitu ya. La yasbiqa, murid jangan mendahului guru dalam menjelaskan sesuatu. Tentu nanti ada pengecualian kalau diminta oleh gurunya. Wala yusawiqahu, dan jangan juga berbarengan, jangan yusawiq itu yuqarin. Jangan bersamaan itu al-muta'alim hu kepada guru, minhu dari itu soal. Itu jangan juga rebutan. Merasa lebih tahu mungkin gitu ya. Diam aja dulu gitu. Wala yudhiro, dan jangan menampakkan itu al-muta'alim ma'rifatahu, pengetahuannya al-muta'alim bihi, atas itu soal. Au idrokahu, atau ay la yuzhiro idrokahu. Au idrokahu, atau menampakkan pemahaman itu al-muta'alim lahu terhadap guru. Memang lebih tahu sih, sekolahnya lebih tinggi mungkin gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan guru kita, walaupun itu spesialisasi kita diam dulu gitu. Wala yaqta'a, dan jangan memotong itu al-muta'alim ala syaihi kepada gurunya, kalamahu, ucapan asy-syaikh, ayya kalamin, ucapan apapun, kana ada itu kalam, ayya kalamin kana.
apapun yang dibicarakan oleh guru itu jangan diinterupsi gitu. Dengarkan dulu aja gitu. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah kita lebih banyak posisinya itu menjadi semacam penarik ATM gitu. Kalau saya definisikan, ATM itu kan banyak, ada bank itu, bank ini gitu ya. Ilmu orang tuh macam-macam kepalanya. Itu kita lebih baik menjadi penarik ATM. Oh, dari si A saya ambil ilmu pendidikannya, dari si B saya ambil ilmunya. Jadi kita itu jadi pembelajar terus begitu. Nah dalam hubungan dengan guru, jangan memotong pembicaraannya, apapun pembicaraannya itu. Ya tentu sekali lagi likulli syai'in mustasnayat ya, segala sesuatu nanti ada pengecualian. Wala yusabiqahu, dan jangan bermusabaqah atau berlomba itu al-muta'alim hu dengan gurunya bihi atas itu kalam. Wah, rebutan, musabaqah rebutan. Kalau musabaqah badminton boleh. Ya saya ngelawan Ustadz Sifa boleh gitu kan. Kadang-kadang kalah itu pingpongnya misalnya ya. Namanya juga kompetisi kan. Musabaqah itu ya kompetisi. Tapi ini mah dalam konteks kalam, sedang berbicara menjelaskan sesuatu, rebutan. Misalnya sekarang nih seperti majelis ini, saya sangat tahu sekali. Nah, sudah ada di sini yang khatam, sudah ada di sini juga yang paham begitu ya tentang apa yang dijelaskan itu. Nah, mohon maaf karena saya sekarang sedang menjadi mudarisnya begitu. Jadi jangan rebutan ya gitu. Ya, Ustadz Ismail nggak usah interupsi dulu ya, diam dulu. Gitu. Tadi malam saya sebagai muta'alim lagi tuh, ketika narasumber kita. Jadi tadi malam santri kita hadirkan seorang mahasiswa PhD dari Georgetown University, Mas Halim Khairi. Dia santri dulu di Kediri, mondoknya wah prihatin zaman dulu, biasalah gitu. Lalu dengan kemampuan ilmu pesantrennya dia mampu menembus S2-nya di George Washington, S3-nya sekarang di Georgetown. Saya hadirkan bahasa Inggris, bahasa Arabnya fluent gitu kan, sangat fasih gitu. Dia presentasi, oh saya harus belajar juga nih. Saya pindah dari posisi ini ke situ bersama santri. Saya menyimak gitu. Banyak hal juga yang selalu ya, walaupun saya udah dia baru S3, mau S3. Saya sudah selesai, bahkan sudah lewat. Tapi ketika menyimak orang lain dan isra tadi itu kunci loh. Isra itu menyimak, manggut-manggut gitu. Manggut-manggutnya dengan hati. Itu banyak ilmu yang saya catat ini di buku saya. Saya catat ya. Sama saya seperti santri, saya catat itu penting. Di akhir saya bacakan ke santri kesimpulan saya itu. Jadi gitu. Belajar itu tidak pernah padahal dia murid saya dalam tanda kutip ya. Dia ketemu saya beberapa minggu lalu di Padang, lalu dia bilang, terima kasih banyak karya Pak Oman menjadi inspirasi saya katanya. Artinya dia kan belajar dari buku saya, terbit 2012 buku saya, menjadi inspirasi dia untuk belajar ke Georgetown. Padahal saya kuliah saja di sini kan, menginspirasi orang gitu. Tapi saya juga belajar ke dia. Nah, kira-kira etika semacam itu yang bisa dikembangkan di Al-Hamidiyah itu ya. Ini nilai-nilai dari pesantren yang sangat baik saya kira. Wala yusawiqahu, dan jangan berbarengan ya. Jangan berbarengan, membarengi atau gimana? Kata kerjanya apa sih berbarengan tuh? Kata kerja transitifnya membarengi, masa membarengi? Membersamai menyertai. Maksudnya pengen barengan itu tuh gimana tuh? Rebutan musabaqah ya. Gimana? Ustaz Fatih ada terjemahnya? Ya, pokoknya yusawiq itu yuqarin. Wala yusawiqahu, dan jangan membarengi itu al-muta'alim kepada asy-syekh, bal yasbiru, melainkan bersabarlah itu al-muta'alim hatta yafragha, hingga selesai siapa asy-syaikhu syekh min kalamihi, dari kalamnya itu syekh, tsumma yatakallamu, kemudian baru berkata atau bercakap-cakap itu al-muta'alim. Gitu etikanya.
Wala yatahaddatsu, dan jangan berbincang-bincang, itu al-muta'allim. Jangan ngajak bicara ma'a ghairihi, kepada selain dari itu asy-syekh. Wa syaikhu, sementara syekhnya itu yatahaddatsu, sedang berbicara itu asy-syekh ma'ahu, dengan itu al-muta'allim. Lagi diajak bicara oleh guru, dia tiba-tiba ke temennya gitu bicara. Wah, itu udah pelanggaran etika itu. Ketika diajak bicara sama guru, fokus, isgha. Nah, isgha ini bisa jadi keyword nih gitu. Kata-kata dari kitab Adabul Alim nih bagus nih, isgha. Isgha itu bisa jadi apa ya? Kata serapan lah gitu. Nah, asal karena agak susah diterjemahkan, panjang kan kalau diterjemahkan pun. Isgha itu tadi yastami'u ilaihi muhtamman gitu. Menyimak, mendengarkan kepada seseorang muhtam, dengan penuh antusias. Nah, itu isgha namanya. Jangan berbicara kepada selain syekh, guru, ketika syekhnya itu yatahadas ma'hu au ma'a jama'atil majlis, atau syekhnya itu sedang berbicara dengan jamaah majlis. Dengan seperti ini, saya sedang berbicara dengan jemaah semuanya nih, tiba-tiba ada salah seorang jemaah yang mungkin ngajak berbicara dengan orang yang di belakang sana, sementara ada di depan saya gitu misalnya. Itu juga mungkin kurang pas gitu etikanya. Ya saya lihat yang jauh juga khusyuk, itu yang di membran. Saya lihat khusyuk, alhamdulillah tidak ada yang berbicara ma'a ghairihi gitu. Jadi insya Allah langsung dipraktekkan. Jadi pada takut berbicara nih ntar. Padahal bisa jadi perlu ya, Pak Heri mungkin perlu bicara dengan siapa tiba-tiba gitu ya. Ya lihat situasi tentu. Ini prinsip umumnya ya, prinsip umum. Harus bagaimana dong yang baiknya itu wal yakun. Dan hendaklah ada apa zihnuhu, batinnya itu al-muta'alim. Zihnun itu hati ya, batin. Zihnuhu, batinnya al-muta'alim, hadiron, itu hadir. Fi jihati syaikhi, di depan gurunya, hadir. Jangan hanya bukunya, kitabnya saja dibuka, tapi hatinya kemana-mana. Lebih baik bukunya ditutup, tetapi hatinya hadir. Bisa juga begitu. Saya belum paham ininya bahasa Arabnya. Saya nggak lihat deh. Saya pengen menyimak aja. Ada juga kan, mustami begitu kan, hadir. Jadi ini hadir hati itu bisa ditunjukkan dengan hadir fisik juga, hadir matanya, hadir bahasa tubuhnya ya. Artinya apa? Nah, kita lihat nih kalau siswa-siswi kita, santri kita, kalau kita sedang di kelas sedang ngajar, coba lihat, hadir nggak dhihnuhum? Gitu, cara menilai santri, suasana kelas kita sudah benar atau tidak, hadir tidak mereka itu. Ya, banyak kalau contohnya yang saya ceritakan tadi pagi juga kan kita ada sesi. Jadi mulai minggu ini di pesantren Al-Hamidiyah ada sesi kuliah bersama pengasuh. Tapi itu nama tentatif, nggak tahu. Ustadz Ridwan mengusulkan namanya kuliner. Kok kuliner? Ya katanya kuliah ilmu dan nalar atau apa begitu. Tapi kuliner kan makan ya. Intinya mulai Kamis ini setiap jam 8 sampai jam 9 itu saya ngasih kuliah ke para pembina dan guru yang berminat, silakan. Gitu ya. Tentang apapun ilmu yang selama ini suka saya sebarkan di luar ilmu saya. Jadi saya sebagai dosen gitu. Kuliahnya hanya 1 jam 8 sampai jam 9. Tadi pagi sudah dimulai, agak spontan, jadi belum ada alatnya dan lain-lain, tetapi insya Allah ini akan semacam ngasuh gitu ya. Episode pertamanya sudah dimulai tadi. Nah, di situ saya menjelaskan banyak hal terkait dari etika yang ada di kitab ini, termasuk diantaranya soal kehadiran batin santri siswa ketika belajar. Bihaitsu, bagaimana ukurannya hadir atau tidak itu? Gini ukurannya, indikatornya siswa-siswi kita hadir atau tidak, santri kita hadir. Bihaitsu idza amarahu, sekiranya jika menyuruh itu asy-syekh kepada al-muta'alim bisyai'in, atas sesuatu, ngasih perintah, aw sa'alahu, atau menanyakan
itu asyekh hu kepada al-muta'alim an syai'in tentang sesuatu, au asyara atau sekiranya jika memberi isyarat itu asyekh ilaihi kepada al-muta'alim. Nah, cirinya tuh begini nih, indikatornya. Kalau ngasih perintah atau bertanya atau ngasih isyarat kepada murid kita, si murid itu muta'alim itu lam yuhwijhu ilal i'adati thaniyan. Lam yuhwij tidak membutuhkan hu kepada itu asyikh, atau tidak memaksa juga boleh, tidak memaksa hu kepada itu asyikh ilal i'adati untuk mengulangi sanian kedua kalinya. Kalau perintah kita tidak perlu diulang dua kali, itu artinya hadir murid kita itu, santri kita. Nah, tolong buka halaman 50. Berapa Ustadz? Itu nggak hadir berarti itu. Nggak hadir itu. Iya, gejala. Iya betul, gejala itu. Diminta membuka halaman 50. Halaman berapa Ustadz? Kalau hadir itu begitu dengar 50, udah langsung 50 gitu. Atau meminta sesuatu, tolong dihapus dulu ya gitu. Ini nggak ada yang bisa menghapus nih, 2 kali itu berarti itu nggak hadir gitu. Itu seperti di film gitu, ada film yang siswanya nakal gitu, tidak nurut sama guru. Bahkan memberi isyarat saja, tolong tutup ya jendelanya, langsung ditutup. Gitu. Tolong matikan lampu, langsung itu hadir namanya. Tapi ya mohon maaf, terutama kalau ba'da subuh ya, itu saya lihat itu 2-3 kali itu ngasih isyarat gurunya, ustadzah itu kepada santri itu. Isyarat yang pertama, iftah al-Quran. Baru bangun, jadi begini baru bangun. Dia baru, ini ngapain gitu? Apa nih Ustadz? Iftah Al-Quran 2 kali itu, berarti nggak hadir gitu. Baru nanya lagi halaman berapa? 3 kali itu. Nah, itu indikator santri itu tidak hadir. Ya, tinggal satu lagi, ada etikanya yang ke-12, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat segala yang kita bicarakan, dan mohon maaf kalau dari saya juga ada dan banyak kekurangannya. Yang semuanya yang benar itu insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kekeliruan dari saya semata. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.